Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya tis'ah fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab, kitab At-Tibyan fi tafsir ayatil ahkam, Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim bin Kiai Hasbullah bin Kiai Sa'id bin Kiai Syamsuddin bin Kiai Nur Khalifah. Summa mu'allif hazal kitab, mu'allif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, Syekh Ali As-Sabuni. Mu'allif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Langsung mawon, kalau enggak salah halaman 36, al-hukmu ats-tsalisu. Al-hukmu utawi hukum, ats-tsalisu kang nomor 3. Hal yajuzu ana ta wenang iku lil wali maring wali, manfaat maring wali ijbarul bakri atau ijbarul bakri, makso perawan al-balighati kang wis balik ala zawaji ing atase menikah. Apakah boleh bagi wali untuk menikahkan putrinya yang sudah balik untuk menikah? Ini la'ala suwab untuk tulisan, ini tulisan lil wali bukan lil wali, walaupun pada dasarnya kurang lebih maknanya sama, cuma wali ini biasanya digunakan untuk para penguasa, walayu wali. Kalau ini walayu wali, lil wali ijbarul bikri, memaksa anak perawannya menikah. Ini banyak pendapat, langsung diambil sama Kiai Ahmad Nasrullah, langsung menurut mazhab Syafi'i.
mazhab yang lain ternyata nggak boleh, tapi mazhab Syafi'i langsung istadalla amri dalil sapa asy-Syafi'iyatu mazhab Syafi'i min qaulihi ta'ala saking dawuh Gusti Allah taala wa ankihul ayama minkum wa angkihulan nikahno sapa sira kabeh al ayama ing pira-pira bujangan minkum saking sira kabeh. Imam Syafi'i berpendapat dari ayat ini ala anna lil wali, nah, bentuk tulisan yang benar gini, ala anna lil wali ing atase sak temene iku manfaat boleh maring wali ijbarul bikri utawi memaksa perawan al balighati kang wus balik ala zawaji ngatasi menikah biduni ridhoha kelawan tanpa ridhoni bikir li umumil ayati krana umumi ayat. Mazhab Syafi'i memang mempunyai pendapat ada yang namanya wali mujbir, wali yang mempunyai hak untuk memaksa jika putrinya sudah waktunya untuk menikah, mau gak mau boleh dipaksa untuk menikah. Mazhab Hanafi yang saya ingat tidak, harus berdasarkan izin, harus berdasarkan izinnya. Ya tentu dengan berbagai macam sudut pandang. Walau laqiyamud dilalati lan lamuno ora ono jumenengi petunjuk ala anau ing atase sak temene kelakuan la tazawwuju ora la tuzawwiju ora nikahno sapa sira as-sayyiba ing rondo al-kabirati kang wus gede bi ghairi ridhoha kelawan tanpa ridhone sayyib lakana mongkon ana apa tajbir ijbaru sayyib iku jaizan wenang lahu maring wali lakana mongko ana apa ya iku jaizan menang lahu maring wali tazwijah ing menikahkan sayyib aidon hale padha kaya bikir bi ghairi ridhoha kelawan tanpa ridhone sayyib. Ini yang pegang kitab rada hati-hati memang agak rada bingung. Walau laqiyamud dilalah, andaikan tidak ada dalil ini dalam kurung ala anna yang ngerasa semeni hadis atau kelakuan la tuzawwiju sayyiba al-kabira bi ghairi ridhoha, ini dalam kurung ada sebuah hadis yang mengucapkan yang teksnya jangan menikahkan rondo-rondo yang sudah dewasa tanpa izinnya. Tanpa itu, jika tanpa tidak ada hadis yang berbunyi seperti itu, maka menikahkan janda yang sudah dewasa pun itu hak prerogatif wali. Berhubung ada hadis yang membatasi, maka bahasa usul fikihnya umumnya ayat itu semua perawan, semua bujangan, bah rondo, bah bujangan, bah perawan, wali mempunyai wewenang untuk menikahkan tanpa izin. Ini umumnya. Tapi ternyata ada sebuah hadis yang memberikan batasan bahwasanya untuk janda ia harus dengan izinnya. Batasan perawan dan janda bukan di dalam selaput darah, tapi batasannya adalah
di pernikahan. Misalnya, mohon maaf, ada orang yang sudah kebobolan, nggak perawan secara selaput darah, apakah masuk ini? Masih masuk. Yang jadi batasannya adalah akad nikah, bukan masalah selaput darah. Kurang lebih ngoten. Al hukmu utawi hukum ar-rabi'u kang nomor 4. Hal yajuzu ana ta wenang lil mar'ati maring wong wadon apa anta tawalla yen to mewaleni sapa mar'ah aqdaz zawaji ing akad nikah binafsiha kelawan awak dhewene mar'ah. Boleh enggak perempuan itu mewaleni dirinya sendiri? Aku nikahkan diriku kepada kamu, boleh enggak? Istadallah amri dalil sapa fuqaha Syafi'iyah, piro-piro ahli fikihnya mazhab Syafi'i, wal Hanabilati lan ahli fikihnya mazhab Hambali, ala annal mar'ata ing atase sak temene wong wadon iku la taliya ora oleh maleni sapa mar'ah akdan nikahi ing akad nikah, wa ila lan berpendapat wa ila annan nikaha lan berpendapat maring sak temene nikah iku layan aqidu ora dadi sah bi ibaratiha kelawan ibarate mar'ah liqaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala wa ankihul ayama minkum. Dari ayat wa ankihul ayama minkum, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i mempunyai pendapat yang boleh menikahkan itu cuma wali. Maka karena itu wanitanya, pelakunya itu tidak sah melaksanakan akad nikah. Wa qaulihi ta'ala lan krono dawuh Gusti Allah taala wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala tunkihulan ojo nikah noho sapa sira kabeh al musyrikina ing pira-pira wong musyrik hatta yu'minu sehingga beriman sapa musyrik. Ayat wa ankihu wala tunkihu ini untuk wali, maka hak menikahkan adalah wali. Wa wajul ihtijaji lan sudut pandang mengambil dalil bil ayataini kelawan dua ayat iku annallaha ta'ala sak temene Gusti Allah taala iku khotoba gunemi sapa Gusti Allah ar-rijal ang pira-pira wong lanang bin nikahi maring kelawan nikah walam yukhatibu lan orang gunemi sapa Gusti Allah bihi kelawan khitab bihi kelawan ini walam yukhatibu bihi kelawan nikah an-nisaa ing wong wadon. Dari ayat ini menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang ditarget mukhatabnya yang diajak berbicara itu laki-laki, nggak ada perempuan. Maka otomatis yang berhak itu menikahkan hanya laki-laki. Wali annaulan maring sak temene kelakuan iku lau jaza lamun wenang laham maring mar'ah apa anta tawalla yang temawaleni sapa mar'ah an nikah ing nikah binafsiha maring awak dhewe ne mar'ah la fawatat mongko yekti ngepotaken sapa mar'ah ala waliha ing atase waline mar'ah ngepotaken haqqal wilayati ing haknya wilayah alaiha ing atase mar'ah. Jika wanita itu boleh mewaleni dirinya sendiri, maka dia seakan-akan bisa mengeluarkan hak wilayah para wali
dari dirinya. Jadi mendepak hak wali, para walinya untuk dirinya. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Wali anna zauja lan maring sak temene, ini sudut pandang yang lain. Wali anna zawaja lan maring sak temene pernikahan, lahu iku kedue zawaj maqasidun utawi pira-pira tujuan muta'addidatun kang berbeda-beda. Wal mar'atu utawi wong wadon iku kathiruma akeh banget takhdhu tunduk sapa mar'ah li hukmil atifati maring hukum emosional. Apa ya, emosional, atifah, perasaan. Fala tuhsinu mongko ora pinter, ora apik sapa mar'ah al ikhtiyara ing milih. Lagi menurut mereka nikah itu punya maksud berbanyak sekali tujuannya, dan tujuan-tujuan dalam pernikahan itu yang detail, dalam yang menggunakan logika lebih kuat adalah laki-laki. Kenapa? Karena perempuan rata-rata kebanyakan itu lebih mengutamakan emosi. Gampang, nek wis kadung seneng wong wedok gak iso dipenggal. Masih kaya apa? Maka bahasanya karena dia terbawa perasaan, wanita itu tidak pandai dalam memilih. Yang lebih bisa lebih objektif ya wali. Maka pantas kalau hak menikahkan hanya punya sang wali. Faju'ala mengko den dadekaken apa lamru perkara ila waliha maring waline mar'ah litahaqquqi maqasidaz zawaji krana nyatane pira-pira tujuan alal wajhi ngatasi sudut pandang al akmali kang sempurna. Jadi finish mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya. Tetapi waqala Abu Hanifah lan berpendapat sapa Abu Hanifah, iza zawwajat tatkalane menikahkan sapa as-sayyibu rondo janda awil bakri atau awil bikri utawa perawan nafsaha ing awak dhewe sayyib awil bakr bi ghairi insyaallah bagilan bingung bi ghairi waliyin kelawan tanpa wali kuf'an kelawan kufu laha maring sayyib awil bikr jaza mongko penang. Mazhab Hanafi jika ada janda menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tapi harus sekufu. Sekufu itu dengan berbagai macam batasan. Sekufu itu agamanya sama, akhlaknya sama, sugine podo, umure podo, gantenge, artinya standar, gak oleh susuk. Bahasa Simo itu susuk, ya. Susuk itu sing wedok wayu, sing lanang weli iku susuk iku gak boleh. Jadi ganteng ketemu ganteng, sugih ketemu sugih, umure unda-undi 30, 32 itu kan masih unda-undi. Umurnya masih setara. Agama nih, pengetahuan agamanya juga seimbang, itu sekufu. Mazhab Hanafi boleh. Dan ada tambahan, saya baca teksnya itu harus dengan mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar yang menggunakan standar setempat. Misalnya Mbak E itu dimahari piro,
mbake dimahari 20 juta. Iki adike kok kepingin nikah mbak calon yang disenengi, banting harga, nggak boleh. Walaupun mazhab Hanafi itu kalau nggak salah dianut, ada beberapa wilayah di Damaskus, Syria itu wilayah kota Damaskus, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i. Mesir ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi. Jadi kalau di negara kurang lebih sama di Indonesia sih sebenarnya, cuma bedanya mereka itu ada mufti mazhab Syafi'i ada, mufti mazhab Hanafi ada. Jadi kalau siapapun itu mempunyai masalah fiqhiyah, itu bisa mendatangi Darul Ifta, balai fatwa untuk minta fatwa. Boleh enggak? Di Indonesia harusnya ada, wallahu alam, harusnya ada. Jadi kalau saya berdasarkan fatwa ini, jika perlu tertulis, itu akan lebih indah. Tapi kalau di Saudi, pas saya pernah nyoba minta fatwa di pas haji itu kan ada loket Darul Ifta itu. Saya pernah minta fatwa, yaitu kepanjangan tangan yang kadang-kadang mohon maaf kurang mumpuni. Tapi kalau secara umum mumpuni sekali. Tapi kalau sudah masalah yang detail banget, saya pernah nanya, kurang mumpuni. Tapi kalau yang masalah umum mereka insya Allah mumpuni. Pun al-hukmu utawi hukum al-khamisu kang nomor 5. Ma utawi apa huwa yoma iku hukmu nikahil mut'ati, hukumi nikah mut'ah. Apa hukumnya nikah mut'ah? Istadalla amri dalil sapa ba'dul ulama, sebagian ulama, bihadhil ayati kelawan inilah ayat al-karimati kang mulya. Wal yasta'fif lan becik menahan diri sapa allazina pira-pira wong akeh layajiduna kang ora nemu sapa wong akeh nikahan ing biaya nikah atau kemampuan untuk membiayai nikah, ala butlani nikahil mut'ati ing atase batale nikah mut'ah. Jadi sebagian ulama berpendapat dari ayat ini saja orang yang gak mampu untuk nikah, duwe punya hasrat, punya keinginan, nafsunya besar, tapi gak punya modal, apakah boleh nikah mut'ah? Dari ayat ini, wal yasta'fifil lazina la yajiduna nikahan, itu sudah memberikan pemahaman bahwasanya nggak boleh nikah mut'ah, nikah ngecer seperti itu. Ya, li'annahu krana sak temene kelakuan laukana lamun ono apa nikahul mut'ah iku sahihan sah, lam yata'ayyan mongko ora dadi tertentu apa al isti'fafu menjaga diri sabilan ing dalam litaiki maring wong kang punya hasrat, maring wong kang kepingin, al-ajizi kang mampu an asbabin nikahi saking pira-pira sebab nikah. Jadi orang yang mempunyai hasrat nikah besar, jika ternyata gak mempunyai modal untuk nikah, ya dari ayat ini ya gak boleh. Ini mohon maaf banyak terjadi contoh ekspatriat dari negara-negara Arab, Mesir, Kuwait dan sebagainya, ekspatriat. Mereka bertugas ke Indonesia. Ini kenapa ini dibahas lagi? Karena
ada ekspatriat bertugas ke sini, gajinya itu cukup untuk biaya di Indonesia sama ngirimi uang ke keluarganya. Dia punya anak, punya istri di Mesir misalnya, gajinya cukup untuk ngirimi pulang, tidak cukup untuk memboyong mereka datang ke Indonesia. Maka ada beberapa orang itu akhirnya menggunakan nikah mut'ah. Kawinlah sama orang Indonesia dengan kontrak. Nanti kalau kontrakku habis, ya cerai. Itu nikah mut'ah. Jadi nikah berdasarkan kontrak. Ini kalau ekspatriat karena menggunakan akad. Biasanya juga ada orang Korea, orang Jepang, ya nikah kontrak begitu, cuma karena mereka bukan Islam, tidak menggunakan nikah kontrak secara akad nikah. Nah, orang ekspatriat Mesir dan sebagainya itu ada yang menggunakan ini dengan dalil aku itu gak mampu untuk nikah, untuk biaya nikah. Padahal pada dasarnya bukan mereka nggak mampu untuk biaya nikah sama orang di Indonesia, bukan. Mereka nggak mau ketahuan suami istri pertama. Bukan urusan nggak mampu, nikah sama orang Indonesia mudah, maharnya murah, biayanya mudah, biaya untuk gaji orang Mesir hidup di Indonesia cukup. Tapi kalau mereka menggunakan nikah dengan orang Indonesia, terus tidak ada batasan mut'ah, nikah beneran pun, sirri sekalipun, itu ketika nanti mereka akhirnya punya anak, berarti kan anaknya bisa nuntut. Mereka akhirnya mengambil sikap nikah mut'ah itu untuk, ya mohon maaf, enak nang sing lanang, yang laki-laki enak menuntaskan hasrat, sudah selesai pulang ya udah, nggak ada masalah. Yang punya beban siapa? Yang harus membesarkan anaknya siapa? Sang istri. Nah, yang membiayai nantinya siapa? Ya bapaknya mana? Artinya orang tua si anak. Maka inilah pentingnya wali, izin wali. Di bahasa ngapunten, ada orang misalnya Surabaya, Bandung, ke Jakarta cari kerja, gak ada pekerjaan, terus ketemulah orang seperti orang itu, orang Mesir, orang Arab lah, ekspatriat, yang lihat orang Indonesia, mohon maaf, diajak nikah sama orang Arab, matanya kan beda, melihat mereka itu kan ganteng banget toh, ya mau aja, dibiayai lagi, ya mau aja, menggunakan pendapat tidak perlu wali. Ketika mereka akhirnya punya anak, sing kepodokan sinten? Ya keluarganya si perempuan. Jadi ini dibahas lagi sama Kiai Nasrullah, tujuannya apa? Hati-hati, jangan gampang. Walau taj'alulan lamun dadekaken apa al ayatu ayat sabilan ing jalan limis lihazihil ayati maring sepadane ini ayat ilal istighfafa kejaba ing menjaga diri, yakni istighfaf itu apa? Yakni ngarepaken sapa Gusti Allah as-sabra ing menahan ala tarki zawaji ing atase meninggalkan nikah hatta yughniya sehingga nyukupaken sapa nyukupaken hu ing wong sapa Allah Gusti Allah min fadli saking kautamane Gusti Allah wa yarzuq lan ngrezekeni sapa Gusti Allah hu ing wong
ma ing barang yatazawwaju kang isok dadi nikah sapa wong bihi kelawan ma. Jika memang ada solusi lain selain menahan diri, maka Allah pasti akan menggunakan cara lain. Ada clue bahwasanya selain ini ada. Ini enggak. Solusinya cuma apa? Wal yasta'fifil lazina. Itu. Fal amru mongko utawi perintah bil istighfafi kelawan menjaga diri iku mutawajjahun dan arahkan likul liman maring saben-saben wong ta'azzara kang uzur kang susah alaihi ngatasé man apa an nikahu nikah bi ayyi wajin kelawan dindine arah minal wujuhi saking pira-pira arah walau kana lan namun ana apa nikahul mut'ati nikah mut'a iku sahihan sah la amara mongko merintahaken sapa Allah Gusti Allah taala bihi kelawan ma wa huwa utawi ini iku istidlalun amri dalil daqiqun kang detil fatadabbar mongko angen-angeno sapa sirahu ing istidlal. Jadi ini sudut pandang yang sangat detil sekali. Jika memang nikah mut'ah itu boleh, selain solusi menahan diri, maka pasti Allah akan memberikan solusi lain. Ada perintah. Ini tidak ada. Artinya solusi ini nikah bagi orang yang masih punya hasrat, nikah atau menahan diri. Bagaimana caranya menahan diri? Puasa atau mengalihkan dengan berbagai macam kesibukan. Ini juga mungkin solusi. Kemarin ada pertanyaan Ustadz Zen yang ada kasus seseorang suami menikahi istri yang mempunyai hasrat yang super duper tinggi. Ada wanita itu kan. Salah satu solusinya, wallahu alam saya kasusnya seperti apa, bagaimana agar istrinya itu bisa terkurangi. Salah satunya apa? Puasa. Kalau dia nganggur, bekerja, otaknya itu digunakan untuk beraktivitas. Mohon maaf, biasanya orang yang tidak bisa menahan nafsu orang itu saya yakin insya Allah standarnya sama. Mungkin ada libido tertentu yang ada yang besar, ada yang tinggi, tapi kurang lebih Allah menciptakan manusia itu pasti ada batasannya. Pasti dia bisa nahan. Nah, cara dia nahan salah satunya ada yang puasa, ada yang beraktivitas. Ada loh orang yang nafsunya tinggi, tapi begitu dia akhirnya dia jadi guru yang tugasnya sedemikian banyak, mikiri terlalu banyak, pulang wis pegel, gak nafsu, libidonya tinggi, tapi karena kegiatannya full, lemes, libidonya tinggi. Tapi ada orang yang mungkin standarnya biasa-biasa saja, jadi ibu rumah tangga, gak ada kesibukan. Ya kalau nonggo masih biasa, kalau masih sering ibu-ibu nonggo itu ada aktivitas itu, walaupun rasan-rasan, petan-petan, itu aktivitas yang bisa mengurangi pola ini mikir. Tapi kalau dia harus di rumah pendiam, makanya mohon maaf banyak yang kejadian sing meneng ngolehi, ya ada bahasa apa gitu, meneng rek tapi ngolehi. Kenapa? Ya karena dia pendiam, nggak ada aktivitas, nafsunya dia nggak bisa nahan, meneng-meneng tiba-tiba ngetengit anaknya tonggok. Kenapa? Nggak ada aktivitas, otaknya itu nggak bisa dia tersalurkan. Beda kalau dia mempunyai aktivitas yang sangat besar. Wallahu alam, ini hanya sekedar sudut pandang. Mungkin bisa ditelusuri jika istrinya itu lapo,
Kesibukannya kesibukan apa? Kesibukan fisik apa kesibukan otak? Yang biasanya yang bisa mengurangi itu adalah kesibukan otak. Ya apa ya? Wong itu kalau pendiam itu kan berfantasi aneh-aneh. Fantasinya yang membuat dia itu tidak bisa menahan nafsunya. Pun monggo, Mbak Menawi ada pertanyaan. Ayo Jason, ketok aku pasti anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga tema. Monggo. Intinya bagaimana cara membayar utang yang kedaluarsa, artinya yang sudah terlalu lama. Mungkin bisa jadi ini dulu kan gini riwayatnya saya mungkin pertanyaan ini. Dulu masih kerja itu setelah sholat zuhur itu kayak diserabi masjid sama teman, kebetulan sesama ya muslim ya teman di suatu kegiatan apa ya namanya karyawan Islam Aqua gitu, karisma gitu. Jadi kok ada pertanyaan di daerah Pandaan ini banyak orang-orang yang datang masih muda sampai tua. Mungkin nanti kalau masih muda itu biasanya sembarangnya serabutan baju ataupun uang atau resmi nggak resmi kan mempunyai hutang gitu. Ketika masih muda nggak mempunyai pikiran kewajiban untuk membayar hutang gitu atau mengembalikan. Ketika sudah nanti sudah tua bahkan sudah bisa, kemudian teman tadi yang misalkan hitungannya hutang itu sudah nggak tahu jejaknya orang ini tinggal di mana, masih hidup atau enggak, tapi kan mempunyai kewajiban belum mengembalikan misalkan hidup baju atau hutang uang apa. Nah ini solusinya kayak apa gitu. Itu dulu sudah cara bayar uang, karena ada yang mau kasih ke masjid atau apa. Nah, nanti solusi yang terbaik yang benar menurut syariatnya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti dijelaskan lebih rinci sama Ustaz Zain, tapi ini ini pendapat saya berdasarkan apa yang pernah saya tangkap dari dawuhnya Kiai Jamal. Yang penting pertama, orang kalau sedang berhutang, kalau bisa dicatat, utang sama siapa dicatat. Walaupun kalau utangnya besar atau sesuai dengan konsep Al-Quran kan ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, jika kalian saling melaksanakan transaksi hutang piutang dengan waktu tertentu, maka catatlah. Idealnya hutang piutang itu dicatat. Kenapa? Ya dua-duanya jadi punya pegangan, yang hutang bekne lali diilingno ame yang memberikan hutang, bukan yang ngutangi. Yang ngutangi kok bahasa beda lagi. Yang memberikan hutang, saling mengingatkan. Itu solusi pertama. Solusi kedua, jika hutangnya itu kecil, saling kecil, maka sebelum pisah, sebelum yang satu boyong, sebelum ada perpisahan, ya saling ikhlas-ikhlasan. Cak sepurane yo aku gak ero, aku kayak katutan opo, sampean katutan aku opo, gak ero aku. Ikhlas-ikhlasan yo. Biasanya kalau hal-hal yang kecil duit 1.000 2.000 insya Allah gak jadi masalah.
pakai baju yang biasa saja, ya insya Allah gak jadi masalah. Ikhlasan yo. Aku gak ngerti mbuh katutan sampean piro, sampean yo gak ngerti. Yo kok aku gopek baru kok akan muncul. Wah awakmu tau nyilih duit gede. Nah baru muncul. Tapi sebelum berpisah di perusahaan ataupun kan pasti akan ada perpisahan loh. Ikhlasan cok ya, Cak. Oke, 2. 3, jika hutang ini besar tidak bisa terdeteksi, yang paling penting adalah mempunyai keinginan untuk nyaur. Yang penting punya keinginan untuk nyaur. Jika seseorang punya keinginan untuk nyaur, insya Allah diewangi Gusti Allah nyaur. Ini termasuk saya sampaikan ke teman-teman yang terlibat pinjol. Ada yang terlibat pinjol, terlepas pinjol itu oke, rentenir dan sebagainya, nyekik dan sebagainya. Tapi kalau sampean mempunyai niat gak bayar utang, itu salah. Sampean wani utang kudu wani bayar. Lu gak punya, yang penting sampean punya niat bayar. Sekarang belum punya, ya diterima. Gak mampu, yo sampean akoni. Nek debt collector teko ya sampean ngomong, Pak tak bayar Pak, tapi saiki aku durung duit. Sampean peksa kaya apa gak ono, tapi tak bayar. Harus punya niatan untuk mengembalikan. Jangan sampai mempunyai niatan untuk ngemplang. Alah kartune tak buak ngono lek ya wis gak diajak tuh beres. Nggak bisa begitu. Kita punya hutang, ini hak Adam. Yang punya pinjol itu mohon maaf, jangan sampai kartunya dibuang, aplikasinya hilang. Wis untuk bayar lagi susah. Akhirnya banyak yang ketika mau menganjurkan pinjaman KPR dan sebagainya terkendala gara-gara uang kecil 200.000, 300.000. Gara-gara apa? Sejarah kita ngutang itu sekarang ini OJK, BI itu bisa mencatat. Loh pemane malaikat, BI lo iso nyatet utang berapa saja, kita itu terekam sekarang ini dari nomor NIK. Lebih iso ngecek Pak, malaikat kegampangan. Artinya kalau kita punya hutang minimal kudu punya niat tak bayar. Ya nanti suatu saat insya Allah kalau kita punya niat terbayar, gak ketemu orangnya, Bismillah niat untuk bayar, boleh semampunya. Ditelusuri lewat googling. Zaman sekarang itu googling di Yahoo misalnya kan bisa mencari nama orang sesekarang itu bisa, asal dulu namanya bener. Yang susah itu kalau dulu itu kenalan wis nama panggilan, namanya bener, kita tahu namanya bener, itu di googling. Insya Allah suatu saat posting di Facebook, kita di Facebook berkenalan ketemu kok, insya Allah. Nah kalau gak mampu sampai tuwek, sampai lanu, insya Allah dibayari Gusti Allah. Seingat saya berdasarkan yang saya tangkap dari penjelasan Yai Jamal, artinya yang penting orang punya hutang itu kudu niat bayar, kurang lebih ngoten. Sampun nanti disempurnakan sama Ustaz Zain. Saking kula akhir wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun di sana hingar-bingar kita masih bisa istiqomah.
Kalau memang untuk minggu depan kita sepakat libur karena kegiatan RT. Kalau gak pantas untuk nang ngene. Minggu depan kegiatan rame-ramenya RT sehingga minggu depan kita libur. Kemarin tawar menawar, kalau sekarang libur minggu depan pasti aku libur. Wah, kepadawan iki ya ngono. Ngaji seminggu bisanya gak pinter. Tambah orang minggu prei. Nah, kapan pinter ya masalah kan niku. Sehingga hari ini saya paksakan tetap ngaji walaupun dengan mustameknya sedikit, tidak masalah, penting istiqomah. Minggu depan kita libur kok saya nggak pantas karena kegiatan RT, kumpulnya juga di RT gitu loh ya. Alhamdulillah ya, tapi saya kan utang piutang memang susah karena hak adami. Maka kemauan untuk nyaur harus tinggi. Buktinya apa? Dene rumangsa tuwek kok gak ketemu sing aku ben utang omahe ki endi pesenan nang anak aku ben tau duwe utang. Aku ben tau duwe utang nang ngene koncoku tapi tak doleki gak ketemu. Bek-beke. Satu saat mrene saurono. Karena kejadian. Walaupun itu warisan. Ada saudara dulu komandan Dandim Sarjo, dia diutangi orang sekian-sekian dengan menaruh sertifikat. Setelah lama dia pindah tugas, komandan itu akhirnya dia cerita ke kita keluarga, biar anak uang utang ke aku sakmene sertifikatnya lho lagi ini sampean tagih PPN. Kita mencari, telusuri, ketemu rumahnya, ketemu dilala orangnya sudah meninggal. Orang sudah meninggal, karek anaknya diwara bapak saya itu. Mereka nggak ngakoni, tapi mengakui bahwa sertifikatnya hilang. Mengakui sertifikatnya hilang, 2 sertifikat, tapi gak gelem ngakoni utangnya karena nggak ada pesan tadi. Tapi kalau itu kasusnya sudah beda, ya saya yakin wis diridono kula ale apa sing bersangkutan ngomong nek disauri PPN, berarti kan serido kan, nek dhek iku gak terima duit ngono lho. Cek lumayan nih ngono lho. Cuman andai kata kasus seperti itu seperti itu. Mbah saya pernah 100 gram emas, ada catatan, bener loh. Cuman waktu itu ayah pun dipeseni kali mbah, ora usah, aku yakin wonge luwih sugih awakmu timbang wonge. Utangnya 100 gram emas itu nggih ini enak kan wis karuan sing diutangi wis ketok rido wis ngono lho. Maka seperti itu. Maka alangkah baiknya kita pesankan kepada keturunan kita, ahli waris kita punya hutang sekian itu biar kalau ada orang ngage tidak sampai terjadi enggak gelem ngakoni dan sebagainya. Ini ya. Yang kedua, kalau mungkin utang-utangnya itu ketokane kok cilik dan kita nggak maunya nggak ketemu, ya solusi kamu sampai dong harus sugi ya. Sehingga dulu yang dia mungkin utang 100.000 itu waktu itu besar, hari ini mikir 100.000 kan apa-apa nih, nedek sugi pemane hal harus kelingan ridho kan itu diwalekai. Tapi tetap kita bukti bahwa kita itu tadi saat Arif ini bilang punya keinginan nyaur, ya sampe ngomong no nanggone keluarga. Suatu saat dia orang nagih, itu gak sampai kejadian tadi itu. Wonge mukal, keluarganya itu gak mau nyauri, gitu. Dan dia juga gak mau ngurus sertifikat itu, gitu. Sertifikatnya sama gawa atas 100 pokoknya aku gak ada nyauri karena merasa tidak tahu, kan gak tahu oleh pesen. Tapi ngakuin sertifikatnya hilang, gitu. Titelnya sertifikat apa nih? Itu contoh seperti itu. Ya Allah, muka-muka paringi manfaat ya Allah, istiqomah. Dan untuk fikih zawat, saya kemarin mau di Wahab, ternyata berarti di Wahab itu sudah bukan Syafi'i murni. Di Wahab itu sudah bukan Syafi'i murni, karena kalau saya baru ngaji ini baru tahu. Di situ dia menyadur pendapatnya Syafi'i, ada Hanafi gitu loh. Termasuk bab keperawanan di sana yang jangan nggak boleh dipaksa.
justru pada konteks apa itu selaput darah. Artinya dia belum pernah nikah, tapi itu di sana nggak boleh dipaksa, nggak boleh dipaksa. Berarti kan itu konteksnya Imam Hanafi, benar loh. Berarti Wahabi wis multi mazhab berarti bisa. Sudah menyadut pendapatnya mazhab lain. Itu yang kemarin saya katakan, ya kita kayaknya memang karena ini tafsir bukan murni fikih, hukumnya juga tidak detail, memang harus banyak mazhab. Mungkin suatu saat kita perlu membaca fikih-fikih yang sering dipakai pegangan oleh NU, walaupun NU ngomongnya mazhab Syafi'i, fikih digawe ternyata Kang murni Syafi'i. Contoh Wahab aja tadi. Selain itu saya tahu Wahab itu mendapat Hanafi ternyata. Berarti itu. Makanya kata menurut Syafi'i ini salah. Begini gitu. Ternyata pakai ashab Syafi'i itu campur dengan pendapat yang lain. Gitu. Ya Allah, kemudian anggaran kita istiqomah ngaji ditoto anak turun kita semua jadikan ahli ilmu, ahli khair, nanti putra putri yang soleh dan solehah, senantiasa terjaga oleh Allah keimanannya, dijaga oleh Allah segala pekerjaannya, moga-moga tetap yang halal, yang menuntut ilmu dapat ilmu yang manfaat, yang barokah. Al-Fatihah.